didukung oleh Baik Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Rasman, saya akan langsung pertanyaan pertama ini untuk Anda. Ketika Anda menyatakan siang tadi kasus suap ini harusnya difokuskan ke Gary, apa dasar statement Anda tersebut? Karena Pak Oce Kaligis dengan terang benderang menyatakan di media, saya saksikan sendiri bahwa beliau mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan Pak Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumatera Utara. Jadi buat apa diseret lagi ke Pak Gatot dengan Bu Evi? Nah ini sekarang internalisasi antara di dalam hal Oce Kaligis and Associate. Nah ini Bang Hairudin Masaro nanti menjabarkan asosiat itu seperti apa. Maka menurut saya dalam konstruksi hukum yang terjadi saat ini adalah bahwa posisi atau conditional objektifnya adalah bahwa ini kejadian antara Gary dengan Pak Oce. Tapi saya meyakini sekali lagi bahwa rasa-rasanya Pak Oce ini tidak mungkin melakukan dengan angka yang 200 juta itu. Itu poin pertama. Poin kedua, tidak mungkin Oce melakukan suap menurut saya ya, dengan angka yang 200 juta itu. Poin yang kedua, bahwa 2 tahun yang lalu Pak Oce telah ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Bapak Gatot Pujo Nugroho. Dalam artian keluarga ini, keluarga termasuk Bu Evi, termasuk ibu keluarga yang besar ada di Medan. Iya, artinya bahwa ada atau tidak ada persoalan di pengadilan tata usaha negara, maka lawyer fee, lawyer operasional atau operational fee itu tetap diberikan oleh Bu Evi, oleh Pak Gatot dalam hal ini melalui Saudara Mustafa sebagai asisten pribadi dari Pak Gatot. Jadi uang ini mengalir dalam rangka operasionalisasi. Untuk tidak ada urusan hubungannya. keluarga, bukan urusan. Iya. Nah, tapi kan kemudian alasan Anda juga sempat mengatakan bahwa Ibu Evi sebagai istri Pak Gatot ingin membantu agar kinerja suaminya tidak terganggu. Benar. Ini kan beda tipis nih antara urusan keluarga dan juga urusan PT UN. Begini, bahwa ada persoalan di TUN dan kemudian Saudara Fuad sebagai Kepala Biro Keuangan itu menggugat kewenangan administrasi pemerintahan dari kejaksaan, itu hal yang berbeda dengan peran dari Pak Oce sebagai kuasa pribadi dari Pak Gatot. Tetapi perlu diingat bahwa gubernur kepala daerah itu adalah Pamong Praja, dan istri dari Pamong itu dia peduli kepada anak buahnya, dia tanya bagaimana kasus kamu sekarang, begini-begini, dia cerita bla 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 gitu. Dan kemudian karena memang sudah menjadi kuasa hukum secara menetap sejak 2 tahun yang lalu, untuk maka keluarga dibantulah untuk operasional fee dari lawyer itu. Maka tidak ada hubungannya. Ini uang dikasih untuk memenangkan perkara di TUN, itu tidak ada. Tapi membantu bahwa Oce Kaligis jadi kuasa hukum keluarga dan juga irisannya adalah kuasa hukum dari Ahmad Fuad Lubis, itu kan sebuah irisan yang abu-abu. Oh tidak, itu jelas saya katakan ini black and white. Nah kenapa? Karena secara jelas saya katakan sekali lagi dalam hukum itu ada mandatory law. Itu tergambar, kalau saya sebut kemarin dengan abang saya ada fundamentum petendi, uraian peristiwa yang terang. Bahwa sebenarnya yang tergambar adalah bahwa Bu Evi 14 tahun yang lalu telah mengenal Pak Oce. Dan saya bantah di sini, Bu Evi tidak pernah menjadi karyawannya Pak Oce. Dan kemudian ada yang bilang Bu Evi itu pramugari. Terus ada yang bilang Bu Evi itu istrinya Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Itu semua tidak benar. Bu Evi itu anak salah seorang sekretaris sekretaris dirjen di Kementerian Kesehatan. Jadi saya perlu katakan bahwa Bu Evi peduli kepada tugas suaminya, di mana dia tidak ingin ada gangguan di pemerintahan. Sebab isu telah beredar tentang sesuatu yang tidak positif, termasuk kaitan bansos. Itu yang jelas. Kita tahan dulu. Kemudian silakan Pak Hairudin, Anda mau juga menjawab soalnya tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya kasus ini fokusnya ke Gary lah. 200 juta ini tidak mungkin. Tadi statement pertama ini Oce Kaligis yang bermain. Ya, jadi begini. Itu sah-sah saja apa yang dikatakan rekan saya Bung Rasman ya. Karena begini, ini kan yang bisa membawa Pemprov ya dalam hari ini Pak Gubernur untuk masuk ke dalam case ini, bahkan ikut jadi katakan kalau mau disebut tersangka ya dari OCK. Iya kan? Makanya dia rekan saya ini istilahnya ngangkat dulu OCK supaya nggak diomongin di sana. Tapi nanti kalau selesai
pra-peradilan, kita lihat nanti apakah OCK mau sendiri atau jadi saya selalu bilang begini. Begini Pak, Sebentar. Tidak boleh dong dijustifikasi langsung klien saya terlibat. Gitu. Bukan, saya tidak menyatakan terlibat. Maksud saya, kita lihat nanti dari OCK, kan saya nggak bilang. Saya sudah bilang sama Anu, bahkan saya ingin koreksi statement dari... Tadi bahwa tidak ada, Gary mengatakan ada pihak memasuk dana dalam kasus ini. Tidak pernah. Yang saya dengar ya, nggak tahu kalau dari sumber lain. Tapi kalau yang disampaikan ke saya, itu belum pernah ada. Oke. Kalau Anda juga mengatakan justru peran yang dominan adalah dua orang, Evi Susanti dan juga OCK Ligis. Seperti apa yang Anda ketahui pengakuan dari Gary? Loh, Evi Susanti kan di koran aja sini baru saya dapat ini. Bahkan saudara Rasman sendiri ini, rekan saya ini yang ngomong bahwa saya ada aliran dana 5.000, 10.000, 3.000 dari Evi Susanti kepada OCK. Untuk kemudian dikatakan tapi itu fee operasional. Nah itulah, makanya saya nggak mau tahu. Yang pasti ini sudah jelas ada ke sana. Saya kan juga tidak bilang bahwa Gary juga tidak bilang bahwa saya duit itu untuk penyuapan. Nggak ada. Siapa yang memberikan uang pada saat itu ke Gary saat sebelum ditangkap tangan oleh KPK? OCK Ligis sendiri? OCK semua yang punya. Dari mana Gary anunya punya kewenangan untuk itu? Iya kan? Jelas sama sekali nggak ada. Ini kan untuk kepentingan Pemprov. Dihitung uangnya atau dalam amplop? Dalam amplop tertutup. Iya. Dan sebetulnya kan begini. Saya menganggap bahwa KPK ini kan bukan suatu lembaga yang apa ya. Ini lembaga yang dibentuk oleh undang-undang, tempatnya orang-orang untuk membasmi koruptor di situ. Nggak mungkin gegabah dalam melakukan suatu tindakan, menangkap seorang OCK Ligis. Itu hal yang mustahil, nggak mungkin deh kalau tidak ada dasarnya. Sama juga misalnya dikatakan itu diisolasi, diculik dan seterusnya. Saya pikir nggak seperti itu. Iya kan, nggak seperti itu terlalu mendramatisir. Masa seorang OCK seperti itu? Nanti ditanya, cuma masalahnya KPK mungkin nggak bisa mengklarifikasi. Iya kan, jadi yang berkembang di luar, wah ini diisolasi. Saya kan juga waktu itu ada, dan saya juga tidak bisa masuk. Karena nama belum didaftar. Kan di situ ada syaratnya. Nama harus terdaftar, baru bisa kita masuk. Nah kalau tidak didaftar gimana caranya? Oke, Anda juga sempat ini mengatakan ya, kembali lagi saya katakan ini ada dua pihak, kuasa hukum Gatot Pujo dan kemudian juga OCK Ligis yang saat ini juga menjadi tersangka mengatakan bahwa Gatot tidak berkaitan sama sekali. Apa kemudian dasar yang Anda miliki, kekuatan apa untuk menyatakan sebaliknya? Loh, yang pasti saya nggak mau masukkan ke Gatot karena Gary memang tidak pernah mengatakan tentang itu kepada saya. Dia cuma bilang saya beberapa kali dihubungin sama Ibu Evi melalui telepon, ditanyain Gary posisi kasus gimana. Kasus apa? Ya itu PT gugatan, iya PTWN itu aja yang ditanya. Tapi melalui duit sama dari Evi ke saya, dari gubernur ke saya, dari Pak nggak sama sekali. Soal THR, apakah Gary sempat menyampaikan ke Ibu Evi ada permintaan THR? Tidak. Tidak pernah? Tidak pernah. Oke, dia cuma laporkan ke OCK saja. Oke, baik. Barusan saya tahu Anda mau menanggapi, kita akan jeda sini. Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa. Dan juga kita akan bahas apakah kemudian ada statement dari Gary siap menjadi justice collaborator. Apa dasarnya? Apakah kemudian ini sakit hati terhadap atasannya OCK Ligis? Tetaplah bersama kami di Metro TV. Kita lanjutkan, Pak Herudin, saya akan kembali ke Anda. Soal bahwa Gary siap menjadi... Pada saat hari OTT itu terjadi, kira-kira setengah jam, Gary nelpon ke orang tuanya, dikasih kesempatan nelpon. Ya, dia nelpon. Yang dia sampaikan sama orang tuanya permohonan maaf. Sama orang tuanya, Ma, saya ditangkap, begini. Saya minta sama Mama tolong hubungi saya, Om Muang dia sebut panggilan saya. Tolong hubungi Om Muang, saya pingin dia pengacara saya. Saya tidak mau BPK dulu di Sumatera. Hidup ini pilihan, Gary. Kamu bisa, jangan kau bilang terpaksa. Jadi kalau kamu tidak kuat ke sana, jangan kamu. Gary mengungkapkan soal keterlibatan Pak Gatot dan Ibu Evi? Jangan dulu. Jadi dia pergi. Setelah itu dia masuk ke OCK. Gary, kau siap ya. Bukan cuma pendidikan formal saja, tapi kamu harus siap fisik dan mental. Ini pekerjaan ini, pengacara ini profesi sangat rentan dengan suap menyuap. Kamu lihatlah. Jadi dia kerja. Tapi dia suka datang ke saya karena dia kan masih klien saya ini bapaknya kan. Waktu itu tapi sudah meninggal diganti sama anaknya kan. Si Gary. Dia cerita, Om, subhanallah Om, tidak pernah ada pengacara saya dapat seperti Om. Iya. Dia gak dapat gitu. Maksud Anda Gary, jadi saya mau cerita, Anda kata tadi awal mau bertobat, jadi artinya tanda begini, kutip nakal pada saat bekerja di law firmnya OCK?
Iya, buktinya kan tertangkap. Iya berarti nakal dong. Benarkah kemudian ada upaya dari OCK Ligis untuk meminta Gary untuk pasang badan demi law firm-nya? Dan ada sejumlah uang yang dijaminkan, dibiayai hidupnya, Gary? Kalau itu tidak. Jadi waktu hari Jumat lalu, waktu pas hari raya Idul Fitri, hari Jumat kan, Jumat Akbar itu, Gary dibawa sholat Jumat di Guntur. Pas keluar dari sholat Jumat, ada OCK manggil, Gary sini kau. Itu kantor sudah tutup. Ratusan orang tidak bisa mengais nafkah lagi di situ. Coba kalau kamu pasang badan. Iya kan? Kita biasa biayain hidup kamu. Ya. Gary bilang, Prof, bagaimana bisa pasang badan? Satu disadap. Kedua, mana orang percaya coba? Kalau Gary yang punya duit untuk nyogok di situ, untuk kepentingan apa coba? Saya mau tanya. Nggak percaya bahwa Gary punya uang. Jadi membantah juga statement Anda tadi. Enggak. Saya sudah dengan terang, malah saya dapat instrumen yang baru nih. Dari abang saya, Bang Khairuddin. Bahwa tidak pernah menurut Gary, dia menerima dana dari Pak Gatot. Yang ada telepon menanya kasus yang sedang terjadi di Tun. Tidak dalam rangka menyuap. Nah itulah bukti kepedulian tadi. Dalam rangka apa? Operasional fee. Nah oleh karena itu maka... Atau mungkin levelnya mainnya nggak sama Gary, tapi sama atasannya. Mungkin nggak? Nah oleh karena itu maka saya koreksi tentang KPK, Bang. KPK jangan kita anggap terus, nanti keluar pepatah Sultan, Bang. Sultan Batu Gana bilang begini, saya disuruh jujur. Kata KPK jujur itu hebat, nyatanya saya diembat. Kata KPK mereka itu manusia setengah malaikat, ternyata mereka setengah dewa, ternyata setengah serigala. Ini kata Sultan loh, testimoni. Artinya bahwa... Kenapa Anda kutip kata Sultan? Maksudnya apa? Karena Sultan pernah jadi klien saya. Nah, maksud saya bahwa... Anda setuju dengan pernyataan itu? Bahwa menurut saya, KPK juga bisa salah. Contoh, pemeriksaan lebih dari 8 jam. Pra-peradilan menang. Misalnya apa Pak Hadi Purnomo. Jadi kita ini Bang, bahwa harus ada, seperti yang Abang katakan tadi, harus ada semangat atau spirit untuk membangun bangsa ini dengan tanpa melakukan transaksi. Kalau masih ada keinginan itu yang namanya manusia pasti muncul. Tapi kalau dibentengi oleh kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki, saya yakin kita bisa aman. Bang Rasman, kita masih menunggu nih ya, klien Anda dan istrinya masih diperiksa oleh KPK. Saya sekarang sudah sampaikan juga di media, sebaiknya pemeriksaan itu jangan lewat dari 8 jam. Karena kalau sudah 8 jam itu orang letih. Orang saja ada bekerja di kantor atau dimanapun 8 jam shift-shiftan. Jangan diburu dong sampai 12 jam. Kayak kemarin 11 jam 30 menit. Mustafanya hampir 12 jam. Yang mau dicari apa? Nah, itu sementara kan kata Anda, mungkin kata penyidik beda juga. Bukan yang harus begini, ketika kita akan ditanya, Mbak Vi, ditanya apakah saudara sehat, apa saudara tertekan, ya kalau lebih dari 8 jam lebih dari tertekan. Nah menurut saya ini tidak ideal. Statement KPK mengatakan bahwa kasus ini belum berhenti di OCK Ligis. Apakah kemudian Anda dan klien Anda siap juga untuk kemungkinan terburuk? Ya siap. Kita siap, tapi KPK harus siap juga. Bahwa mereka juga harus menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Ingat, putusan MK 28 April 2015 itu bahwa penyadapan, kemudian penggeledahan, penyitaan, dan tersangka itu termasuk ranah dari pra-peradilan. Yang agak sedikit unik adalah... Berarti kalau misalnya naik tersangka akan ada pra-peradilan, Anda sudah menyatakan itu? Pasti kita lakukan. Benarkah kemudian ada statement Pak Gatot menyatakan siap bertanggung jawab seluruhnya terhadap dugaan terkait tindak pidana penyuapan Gary kepada hakim? Iya, bertanggung jawab dalam pengertian bahwa beliau bersih dalam persoalan ini, cleaners. Jadi kalau mereka naik clearance, begitu juga dengan Bu Evi, ya beliau menyatakan siap bertanggung jawab. Oke, baik. Tidak masalah. Baik. Ya. Kemudian apa rencana dari Gary sendiri? Sejauh apa kemudian data yang dipegang, keterangan yang dipegang itu sangat kuat untuk melawan juga statement-statement yang lainnya? Ini kan berhadapan juga dengan OCK Ligis dan juga kemungkinan besar bisa terjadi jika memang hari ini ada sesuatu, Gatot juga. Kalau saya sih, kalau bisa besok disidangkan aja. Biar bisa lebih cepat diputuskan, terus diponis. Kalau dia dinyatakan bersalah, dihukum, dia lalui. Dia sudah bilang, ini merupakan karantina bagi Gary. Selama ini Gary terlalu banyak dosa sama banyak ini apa semua. Itu yang saya harapkan. Karena manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak pernah salah. Tapi manusia yang baik adalah manusia ketika salah dia sadar. Nah ini yang saya cari sama Gary. Bagus kamu sadar. Dia mulai interest, dia minta buku-buku agama, saya kasih lah. Nah, saya sedikit agak bercanda. Gary ini ada satu buku tulisannya judulnya 10 perintah Allah. Jangan kau jadikan 11 perintah OCK, hilangin aja lagi, udah usah. Ini aja 10 aja dulu kau kerjakan. Oke. Pak Herin, apakah benar memang ketika ada permintaan saat Lebaran
yang dikatakan dari OCK ke Gary bahwa soal pasang badan, soal barang bukti, benarkah ada statement dari OCK Ligis bahwa barang bukti itu sudah diamankan? Yang mana ini barang bukti, yang mana ini? Saya kutip ini pernyataan Anda di sejumlah media di pekan lalu. Barang bukti Adakah berupa... kemudian apapun dikatakan hanya barang bukti sudah diamankan soal Gary pasang badan? Kalau uang salah satu barang bukti kan sudah di KPK kan. Soal berkas? Berkas, jadi saya dari ibunya saja Gary, ibunya saja itu dia pernah ditelepon sama dari kantornya OCK ketika Gary ditangkap. Tolong amankan itu data-data dan dokumen yang ada di situ yang terkait dengan itu kan. Tapi ya ibunya apa yang mau dia anukan di sini, ditaruh aja seperti itu. Nggak ada apa-apa. Jadi sejauh ini peran Gary hanya menjadi pengantar uang. Ya itulah mungkin yang ini kan. Cuma masalahnya kan ini law firm, iya kan. Jadi dia nama kerennya ya advokat. Tapi kalau saya bilang kalau kerjaanmu cuma ngantar-ngantar duit begini kan ini kurasa bukan advokat ini. Untuk pergi. Ya ini kan istilahnya sudah materi pemeriksaan di KPK, nanti dilihatlah di anunya di persidangan nanti kan, iya kan? Karena tidak mungkin dia dijadikan tersangka kalau tidak ada cukup alat buktinya kan, tidak mungkin. Jadi itu nanti dilihat di sana. Makanya saya pikir begini, ada pengalaman kayak mantan wali kota Makassar, dia gugat pra peradilan, istilahnya untuk melawan lah ya, menang dia. Terus dijadikan lagi tersangka, gugat lagi pra peradilan, kalah, masuk dia sekarang, ngabisin duit, ngabisin waktu kan. Coba kalau di sidang lebih bagus, malah mungkin ada nilai tambah bagi orang-orang di dalam kan. Oh ini bagus dia. Oke, baik. Saya begini, saya koreksi lah. Kita ini kan advokat Bang. Kalau itu Abang sampaikan, orang menjas kita nanti ini seolah-olah tukang suap, bahwa pekerjaan advokat ini sangat jahat. Ini Membela yang bayar. Membela yang bayar. Padahal kita office mobil. Maju jadi gini lah Bang. Saya akan kasih nanti satu buku karena Abang perlu mendidik siapa ini, si Gary ini. Buku judulnya La Tahzan, jangan bersedih. Karena ini madrasatul ula, pendidikan buat dia Bang. Baik, kita simak soal buku-buku itu. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan dari pemeriksaan KPK terhadap klien Anda, Gatot Pujo dan juga istrinya. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya di Prime Time News. Dan pemirsa, sejumlah politisi yang maju dalam pilkada ternyata tidak didukung oleh parpol mereka sendiri.